Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa lagi untuk perkuliahan kewirausahaan. Dan untuk perkuliahan hari ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran itu sangat diperlukan ya oleh sebuah perusahaan di dalam rangka artinya memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi bagaimana mungkin sebuah produk akan dikenal orang dan akan dibeli orang apabila orang tidak tahu tentang produk tersebut ya, baik jenisnya maupun kualitasnya. Oleh karenanya dibutuhkan strategi-strategi tertentu oleh sebuah perusahaan untuk memperkenalkan dan menarik perhatian orang agar mau membeli produk tersebut. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, dapat berupa barang atau jasa, menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Dalam menjual sebuah produk, seseorang harus mempunyai strategi pemasaran agar dapat mengembangkan usahanya. Tanpa adanya strategi pemasaran, tentunya seseorang akan kesulitan untuk meningkatkan penjualan usahanya. Beberapa strategi pemasaran yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kenali pasar atau pelanggan. Mengenali pasar adalah hal yang sangat penting untuk kamu lakukan pertama kali, karena pasarlah yang akan memakai produk kamu. Lalu bagaimana cara mengenali pasar? Kamu harus tahu sasaran pelanggan yang akan memakai produk kamu. Misalnya kamu bergerak di bidang pakaian wanita, maka sebaiknya sasaran yang kamu bidik adalah wanita usia 15-30 tahun. Semakin kecil atau semakin spesifik pasar yang kamu bidik, maka peluang untuk sukses di pasar tersebut akan semakin besar. Jadi cara pertama dari strategi pasar adalah mengenali pasar atau pelanggan, yaitu mengenali tempat di mana kamu akan memasarkan produk yang kamu jual. Kemudian kamu harus lihat juga sasaran atau misalnya konsumen yang akan memakai atau memanfaatkan produk yang kamu jual atau kamu buat. Contohnya tadi misalnya kamu berusahanya di bidang pakaian, yaitu bidang pakaian wanita, sebaiknya sasaran yang kamu bidik adalah wanita usia 15-30 tahun. Kenapa? Karena usia 15-30 tahun itu adalah masa-masa konsumtif bagi orang wanita. Artinya di usia seperti itulah mereka yang paling banyak membeli pakaian, baik untuk sekolah, untuk fashion, untuk mode, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, memilih lokasi pemasaran yang tepat. Lokasi pemasaran juga menjadi hal penting dalam berbisnis, karena dalam berbisnis seseorang pasti memerlukan lokasi yang strategis untuk memasarkan produknya. Sebagai contoh, jika target pasar kamu adalah mahasiswa, maka kamu harus memilih lokasi yang dekat dengan kampus tersebut. Semakin dekat lokasi kamu dengan target pasar, maka akan semakin mudah orang tersebut untuk mencapai atau menjangkau produk kamu. Misalnya kamu memilih usaha menjual alat tulis, buku, alat tulis, bolpen, pensil, dan lainnya juga, misalnya dilengkapi dengan usaha fotokopi. Usaha fotokopi dan penjualan alat tulis itu yang paling bagus boleh dibilang adalah lokasinya yang dekat dengan sekolahan atau kampus. Oleh karenanya, ketika kamu memutuskan untuk membuka usaha penjualan ATK, alat tulis kantor, dan usaha fotokopi, sebaiknya pilih lokasi yang dekat dengan kampus atau sekolah misalnya, supaya ketika mahasiswa atau siswa ingin memfotokopi diktat atau modulnya, mereka bisa memilih tempat kamu sebagai pilihannya. Yang ketiga, manfaatkan media sosial.
Di zaman yang serba canggih ini, hampir semua orang sudah mempunyai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kamu bisa memasarkan produk kamu lewat pemasangan iklan di beberapa media sosial tersebut. Hal ini bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memasarkan sebuah produk. Mengapa demikian? Karena melalui media sosial kamu bisa menjangkau banyak pemirsa dengan waktu yang sangat cepat dan kemudahan interaksi dengan banyak pelanggan di luar sana. Semakin banyak orang yang melihat produk kamu, maka potensi pelanggan yang kamu dapatkan juga akan semakin besar. Oke, kemudian manfaatkan media sosial. Kita sudah semua tahu ya, kita sudah punya HP Android, yaitu smartphone yang kita bisa mengakses berbagai media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sekarang banyak orang yang memanfaatkan media sosial tersebut sebagai sarana promosi. Sudah gratis, artinya tidak bayarnya cuma ketika kita beli kuota saja. Jadi relatif lebih murah biaya promosinya dibandingkan dengan sebelumnya, itu kalian harus membuat iklan di media elektronik seperti televisi, radio, kemudian membuat iklan di media cetak seperti membuat banner, membuat leaflet atau pamflet dan sebagainya. Sekarang kalian cukup membuat promosi atau iklan dalam bentuk video maupun dalam bentuk slideshow di media sosial, di Facebook, di WA, Twitter, dan sebagainya. Kemudian kalian share ke jaringan kalian. Itu biasanya efeknya atau responnya sangat cepat. Jadi manfaatkan media sosial ini untuk memasarkan atau mempromosikan produk kalian. Keempat, menawarkan promo yang menarik. Saat sekarang ini banyak orang yang menyukai adanya promo. Misalnya promo buy one get one free, yaitu beli satu dapat satu gratis. Mendengarnya saja sudah membuat kita tertarik. Di sini kamu juga harus memperhitungkan untung dan ruginya, jangan malah membuat kamu menjadi semakin rugi. Dengan adanya promo, seseorang yang awalnya tidak tertarik kemungkinan bisa tertarik dengan produk kamu, dan dari yang awalnya hanya mencoba-coba bisa menjadi pelanggan tetap dalam bisnis yang kamu jalani. Memberikan bonus atau hadiah, katakanlah kalau orang beli satu dikasih gratis satu, itu umumnya kita dengar kelihatannya sederhana, tapi efeknya memang sangat hebat. Karena bisa saja kita mau beli, misalnya beli sampo aja satu botol, tapi karena lagi promo, sedang ada promo, beli satu dapat satu, kita jadi tertarik. Tadinya sih kita tidak tertarik misalnya dengan sampo merek tertentu, karena kita biasa pakai sampo dengan merek lain. Tapi karena kita beli satu dapat dua, akhirnya ya kita belilah, coba-coba gitu. Setelah kita coba ternyata kita cocok dengan produk tersebut, atau produk tersebut memang secara kualitas tidak kalah dengan produk yang biasa kita pakai. Akhirnya jadilah kita pelanggan yang fanatik terhadap merek tersebut yang tadinya tidak pernah kita pergunakan. 5. Mengikuti tren atau perkembangan zaman. Suatu produk akan dikatakan menjadi tren jika menjadi pusat perhatian, pusat pembicaraan, serta digunakan oleh mayoritas orang dalam masyarakat. Di sini kamu harus bisa selalu memberikan inovasi dengan produk yang kamu buat. Contohnya dalam bisnis pakaian, kamu jangan hanya menjual pakaian yang modelnya itu-itu saja. Kamu harus bisa mengikuti tren yang ada pada saat sekarang. Jadi orang yang membeli produk kamu juga merasa tidak bosan dengan produk yang kamu jual. Ya, mengikuti tren atau perkembangan zaman. Jadi selalu update ya, mengikuti model-model terbaru, mengikuti selera-selera masyarakat yang terbaru. Jangan kuno. Jangan fanatik juga dengan model-model produk yang terdahulu gitu, atau model-model produk yang branded yang hanya mengandalkan merek terkenal. Sekarang ini banyak orang memilih membeli barang dengan merek yang tidak terkenal, tapi harganya relatif murah dan cukup nyaman atau cukup bagus untuk dipergunakan. Jadi ikuti zaman, selalu mengikuti perkembangan. Ya, dengan cara seperti itu kemungkinan usaha kalian bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut,
Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga. Dengan adanya insentif ini, secara tidak langsung perusahaan memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yaitu konsumen yang loyal dan calon konsumen. Rekomendasi produk ini menjadi strategi pasar yang digunakan hampir semua produk. Apabila kita memiliki usaha, maka kita membutuhkan pernyataan orang lain atau membutuhkan statement orang lain terhadap produk kita, baik secara kualitas maupun terhadap harganya. Kita bisa mempergunakan orang lain untuk merekomendasikan produk kita atau produk yang kita jual maupun produk yang kita buat itu kepada masyarakat lain. Jadi seseorang yang kita pergunakan untuk merekomendasikan produk kita dengan cara memberikan testimoninya tentang produk kita yang misalnya bagus, kuat, harganya murah dan mudah didapat di mana saja. Orang yang merekomendasikan produk kita itu memang sewajarnya lah diberi sebuah insentif atau katakan diberi bonus yang menarik ya. Insentif ini tidak harus berbentuk uang, bisa saja bentuknya sebagai hadiah sebuah produk, kemudian potongan harga, misalnya diskon dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang merekomendasikan ini kita beri insentif dan dia senang, dia akan selalu merekomendasikan produk kita terhadap rekan-rekannya atau terhadap kawan-kawannya. Nah, jadi berusahalah atau usahakanlah produk kita itu memiliki rekomendasi dari banyak orang. Yang ketujuh, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian, di tengah persaingan banyaknya produk serupa, maka tidak ada salahnya Anda memberi penghargaan kepada para konsumen yang loyal terhadap perusahaan dengan cara menanggapi masukan konsumen maupun memberi hadiah. Strategi pemasaran yang ketiga adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan baik dengan konsumen itu adalah kewajiban bagi setiap wirausaha atau setiap pengusaha. Karena apabila konsumen yang loyal atau yang kita sebut sebagai pelanggan ini memiliki hubungan baik dengan kita, maka dia akan senang belanja di tempat kita dan dia akan merekomendasikan produk-produk kita kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada rekan kerjanya dan lain sebagainya. Ya, tapi apabila hubungan kita dengan konsumen yang loyal ini tidak baik, maka konsumen tersebut mungkin merasa tidak puas, tidak cocok, akhirnya dia menarik diri, tidak lagi belanja di tempat kita, dan mungkin dia merekomendasikan keburukan produk kita atau pelayanan kita terhadap rekan-rekannya tadi, terhadap tetangganya, saudaranya, dan sebagainya, yang mengakibatkan pelanggan kita yang sudah banyak akhirnya kemudian menarik diri karena dianggap bahwa produk kita tidak bagus atau pelayanan tempat usaha kita tidak bagus karena ada rekomendasi dari konsumen yang tidak puas tadi. Akhirnya mereka semua menarik diri, ya, mengurangi pembeli di tempat kita dan tentu saja mengurangi masukan dan keuntungan usaha kita. Oleh karenanya wajib bagi sebuah perusahaan atau seorang wirausaha untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Nah, nanti kemudian bentuk menjaga hubungan baiknya bisa saja dengan menanggapi masukan mereka. Misalnya mereka punya masukan, kemudian kita tampung atau memberikan hadiah kenang-kenangan atau souvenir yang menarik untuk konsumen yang loyal tersebut. Nah, itulah tadi perkuliahan kita tentang strategi pemasaran. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya dengan materi yang lain tentunya. Oke, jaga kesehatan terus, jangan ada yang sakit ya, biar bisa mengikuti kuliah saya. Kemudian ya, mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam perkuliahan hari ini ya, karena kondisinya masih online ya, jadi kita belum bisa tatap muka ya. Sementara ya begini saja dulu ya, insya Allah secepatnya kita bisa kuliah secara normal lagi. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.